Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah Corner dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga Allah senantiasa memberi mudah dan berkah pada semua urusan kita. Sahabatku, bahwa bertengkar ataupun cekcok dalam rumah tangga, khususnya antara pasangan suami istri, adalah hal lumrah. Secara memang sejak awal mereka ini pasti memiliki beragam perbedaan. Mulai dari latar belakang keluarga, mungkin juga latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, usia, karakter, dan masih banyak yang lain. Yang tidak wajar bila setelah cekcok tidak segera baikan. Diam-diaman, gak saling sapa, bersikap dingin layaknya pada musuh atau pada orang asing. Tentu yang begini nggak boleh dong berlanjut. Kenapa? Nggak enak tahu. Pastinya sama-sama nggak nyaman. Suasana keluarga yang biasanya ceria menjadi muram. Nah, sahabatku, berikut ini ada 3 kebiasaan yang bisa dilakukan dalam rumah tangga agar pasangan yang cekcok atau diem-dieman bisa segera baikan atau bahkan auto baikan. Udah begitu nggak pakai lama pula. Tentu agar kebiasaan ini bisa dilakukan dan bahkan mengikat seluruh anggota keluarga, mesti dibicarakan dan disepakati lebih dulu oleh seluruh anggota keluarga itu sendiri. Apa sajakah 3 kebiasaan itu? Kebiasaan yang pertama, kebiasaan mengucapkan salam saat meninggalkan ataupun memasuki rumah. Bila setiap anggota keluarga saat meninggalkan maupun memasuki rumah disertai dengan mengucap salam, hampir dipastikan suasana cekcok atau bahkan diem-dieman sangat mudah terselesaikan. Biasanya diam-diaman tidak segera berakhir, lebih karena saling menunggu untuk disapa lebih dulu. Saat ada yang menyapa lebih dulu, kebekuan suasana biasanya segera mencair. Bayangkan ada suami istri baru saja cekcok, bersitegang oleh sebuah persoalan. Mereka kini sedang tidak enak hati. Lalu, salah satu dari mereka ada yang mengucap salam, walau mungkin tidak sesemangat biasanya. Salam itu pasti berbalas, walau mungkin juga tidak sesemangat biasanya. Mengapa? Karena semua tahu hukum menjawab salam itu wajib. Di samping itu, mereka pastinya juga tahu bila ucapan salam merupakan doa. Sejengkel-jengkelnya hati bagi seorang muslim, hampir pasti gak bakalan cuek saat didoakan. Kedua, kebiasaan berjabat tangan saat berpisah atau bertemu. Setiap hari, pasangan suami istri hampir pasti menjalani perpisahan dan juga pertemuan. Boleh jadi salah satu dari mereka atau bahkan dua-duanya karena kepentingan pekerjaan misalnya mesti keluar rumah. Bila pasangan suami istri punya kesepakatan saat hendak berpisah ataupun bertemu disertai saling berjabat tangan, syukur-syukur sembari suami mencium kepala atau kening istri dan istri mencium tangan suami, yakin deh mereka auto baikan setelah bertengkar. Bagaimana tidak, sejengkel-jengkelnya perasaan, selama pasangan masih sadar sebagai suami ataupun istri, tentu mereka juga sadar bahwa rumah tangga tak boleh menjadi korban hanya karena konflik-konflik yang terjadi. Pastinya mereka juga ingin sisa-sisa konflik atau pertengkaran segera bisa diatasi. Mereka tentu ingin suasana kembali baik-baik saja dengan saling memaafkan.
Dan berjabat tangan adalah cara paling sederhana dari bentuk saling memaafkan itu. Ketiga, kebiasaan sholat berjamaah. Tentu sangat ideal bila sebuah keluarga bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid terdekat. Namun, karena berbagai alasan, tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk berjamaah seperti itu. Maka sangat baik bila pasangan suami istri, termasuk bila sudah memiliki putra-putri, saat tak bisa berjamaah di masjid, membiasakan diri sholat berjamaah di rumah. Idealnya suami atau ayah sebagai imam, istri maupun anak sebagai makmum. Setelah sholat tertunaikan, dilanjut dengan doa bersama. Sehabis itu, mereka bisa saling berjabat tangan. Bila pasangan suami istri setidaknya bisa 1 kali menjalani sholat berjamaah dalam 1 hari, itu artinya dalam setiap hari mereka telah menyediakan 1 kesempatan indah untuk menjalani kewajiban secara bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan sekaligus momentum untuk saling memaafkan. Dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu dengan saudaranya sesama muslim, kemudian keduanya berjabat tangan, maka akan gugurlah dosa-dosa keduanya sebagaimana bergugurannya daun-daun kering di hari angin bertiup kencang. Ataupun jika tidak, maka dosa-dosa keduanya akan diampuni walaupun seumpama sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Sahabatku, ternyata mudah untuk mengakhiri diam-diaman atau suasana tak nyaman sehabis bertengkar dengan pasangan. 3 kebiasaan yang sudah saya sebutkan tadi diantaranya. Tinggal bikin kesepakatan, jalankan, dan biasakan. Orang bilang bisa itu karena biasa. Mari selalu jaga marwah keluarga menuju keluarga samawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.